Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah kamu bertamu ke sini. Ya duduklah yang benar lah, duduk yang sopan yang benar. Udah sih, Pak Toblo. Kenapa? Saya coba duduk kayak gini. Jangan terjadi permusuhan lagi di antara kita desanya karena wak kamu Kislamet sudah berada di tempat kami. Jadi kami ini sekarang ini nggak mau istilahnya clash lagi dengan kamu. Cukup nanti wak kamu katanya yang akan bereskan kalian. Ya kami sebenarnya menunggu ya. Saya kesini untuk menanyakan di mana keberadaan Kislamet. Saya belum bertemu langsung. Saya mendengar kabar kemarin dia sudah menghajar Matompong segala macam. Saya mau menanyakan apa maksudnya. Sedangkan dia tahu bahwa Matompong Supeng itu adalah sahabat-sahabat saya. Yang jelaskan begini, saya jelaskan dulu sama kamu Tisen ya. Sekarang ini Kislamet sudah ikut di Bang Rey. Kami nggak ada, kami ingin memantau-mantaunya nggak ada. Kalian membujuknya kan? Itu kalian yang membujuknya. Nggak, saya cuma mau minta informasi ini. Di mana keberadaan Kislamet? Saya udah mencari ke hutan, dia nggak ada. Ya mungkin Kislamet itu lagi mengintai kalian, mengintai perbuatan kalian. Saya mengintai. Sudahlah, saya tidak mau bermusuhan di sini. Nah, saya belikan kamu rokok. Sama seperti rokok kamu biasa itu kan? Tidak usahlah Tisen, kamu tidak usahlah kamu membeli saya rokok. Saya bisa beli sendiri ya. Saya masih bisa beli walaupun rokok, sekedar rokok itu kalau Ya ada. ini apa salah kamu, jangan menolak rezeki. Saya ini sudah membawakan kamu dengan niat baik ini. Alhamdulillah dengan kebaikan kamu. Alhamdulillah dengan kebaikan kamu. Semoga hati kamu juga terbuka untuk berbuat baik bisa ya. Masalah Kislamet, dia pamit kemarin dengan tim, dia akan pulang ke hutan. Kalau masalah kamu mencarinya sekarang dia nggak ketemu, yang harusnya lebih tahu itu kamu sebagai ponaannya. Saya Harusnya dia kesini pulang ke tempat kamu. mau menanyakan, kamu pasti ada kemarin di tempat lokasi pertempuran katanya Kislamet yang ngomong itu. Saya mau menanyakan itu tuh fitnah kalian atau memang Kislamet, atau jangan-jangan justru Rey itu yang mengajar para sahabat-sahabat kami dan kalian mengatakan Kislamet. Tisen, kamu tuh harus jelas, apalagi kalau wak kamu itu sudah ikut dengan tim Bang Rey, harusnya kamu itu, dia itu kamu tuakan, kamu hormati, ya, seperti Ompong menghormati, kamu menghormati, Supeng menghormati. Jangan kamu membangkang dia, sama saja kamu melawan guru kamu. Justru itu Matomblo, karena perbuatan kalian dan si Rey yang menghasut uang saya itu, makanya sekarang jadi begini. Dengar, karena kemarahannya Kislamet dengan kamu membangkang. Pertama, kamu tidak mengembalikan pusaka, kamu mempermainkan dia, dan juga kitab yang kalian pelajari. Itu sejelas, Bang Rey tahu kalian mempelajari kitab itu. Ya, pulangkanlah ke Kislamet, karena Kislamet ini katanya malah dengan Bang Rey. Kalau aku pulangkan ya, kamu akan diberi pelajaran nanti dengan kita. Belajarlah dengan dia. Licik ya kalian itu, ha? Kalian itu licik, berusaha keras membujuk Kislamet agar mengambil pusaka dan kitab itu dari kami, agar hidup kalian merasa lebih tenang, ha? Ya ada Tisen. Nggak kerasa keganggu, Tidak ada. tidak ada rasa khawatir. Dari dulu juga tanpa ada Kislamet pun kami ini tenang. Ya, yang tidak tenang itu jiwa kalian ya. Sekarang Kislamet tenang. Yang tidak tenang malah kalian sama Kislamet. Kalau kami sudah tenang, walaupun kami banyak masalah, karena kami hanya membantu masyarakat. Jadi kalian benar-benar percaya bahwa Kislamet itu sudah benar-benar 100% ikut kalian? Alhamdulillah ya. Percaya ke Matomblo kalian dan si Rey itu? Kami ini Hei Matomblo, ini kubocorkan dengan kau ya. Kislamet itu hanya mencari situasi yang tepat untuk menghabisi si Rey itu, nah, dan kalian para itu tuh. Ini saya bocorkan langsung ke kamu sampaikan dengan Rey itu. Nggak ada mungkin ceritanya yang namanya Kislamet itu mau tobat. Yang jelas sekarang Tisen ya, Kislamet ada di pihak kami. Yang jelas begitu. Untuk sekarang ini kami tahu Kislamet ini ingin berbaik, malah ingin mengajar kalian. Sebenarnya kami tahu nggak mungkin Kislamet akan menghajar kamu karena kamu ponakannya. Tetapi dengan kemarin
kemarin si Ompong dihajar babak belur sama Ki Slamet. Kami yakin bahwa Ki Slamet punya rasa kesadaran. Dan minta kau juga ikut sadar. Kami sadar, Matoblok. Saya juga ikut sadar, ha? Lalu siapa yang akan mengganggu kalian kalau saya sadar, ha? Kami nggak perlu kita diganggu, Tisan. Kita ini perlu kedamaian. Ikut bersama kami, malah ini kami damai. Ya, malah sahabat-sahabat yang di situ tuh ikut senang. Kamu malah bikin kalian ada senang, tapi tidak dengan saya, Matoblok. Kami sudah mempunyai rencana besar, Matoblok. Dengan Tisan, ya. Dan Ki Slamet, asal kamu tahu, dan Ki Slamet ikut ada di dalamnya. Dalam rencana kami, strategi kami untuk menghabisi kalian semua itu. Kamu tidak kapok-kapoknya, Tisan, datang ke tempat saya ini bukan secara baik-baik. Kamu saya datang secara hormati. Duduklah yang baik. Ki Slamet juga saya pernah bawa ke sini. Jadi kalian pikir Ki Slamet menghajar Mat Ompong, menghajar saya, menghajar yang lain-lain, dan kalian pikir itu sungguhan? Itu hanya sandiwara kami, Matoblok. Sudahlah, Tisan. Kalau mungkin kamu nggak datang, mungkin sudah habis kepada anak buah kamu itu. Si Ompong sudah menjerit-jerit minta ampun sama Ki Slamet. Harus kamu tahu itu. Kami sudah ada sandiwara sekarang, Matoblok. Kalau kami harus seperti itu agar yakin di depan kau sampaikan dengan itu. Itu adalah bagian dari kalau strategi keperluan kami. kamu di sini hanya untuk mencari keributan, mencari keselamatan, mending kamu pergi dari sini. Aku tahu kamu tidak membawa senjata di sini, ha? Aku tidak belum membawa pusaka baik-baik, Tisan, ya. Itu pusaka dengan kitab itu, pulangkanlah kepada Ki Slamet. Kami tidak akan mengambilnya. Untuk apa kami pelajari ilmu seperti itu? Akan saya kembalikan. Kalau seperti kalian dan Ray itu sudah habis, sudah tidak ada lagi di muka bumi ini. Baru kembalikan dengan Ki Slamet. Ya, kami mungkin tidak akan ada di muka bumi ini selamanya, Tisan. Tapi takdir Allah itu, nyawa seseorang itu ada di tangannya Maha Kuasa, bukan di tangan kalian. Kami yang akan menyambut nyawa kalian satu persatu, Kami dan pusaka dan kitab itu, yang akan menyambut nyawa kalian persatu. Dengar, Tisan, ya, jangan mengambil alih pekerjaan malaikat. Yang menyambut nyawa itu setahu saya Allah itu memerintahkan malaikat, bukan orang seperti kalian. Memang yang pencabut nyawa itu adalah ada tugasnya dari malaikat, tapi perantaranya lewat kami yang akan menebas leher kalian. Sudah, Tisan. Lalu malaikat menyelesaikan tugasnya. Manusia seperti kamu ini sebenarnya kalau ada Ki Slamet sudah habis. Sudah habis dari dulu, Tisan. Dari dulu kau bilang seperti itu. Tak perlu kau hargai Ki Slamet, habisi. Itu apa? Kami Ki Slamet sudah sadar, apa yang mau dihabisin? Kami hanya ingin kau itu Ki Slamet sesuatu. Mana ilmu yang sudah kau pelajari dari kitab itu? Tanpa senjata kau akan mampus. Lu Matoblok. Sudahlah, Tisan. Aku masih terlalu memberi kamu kesempatan, Tisan, ya. Aku selalu memberi kamu kesempatan. Ingat, Tisan, aku terus memberi kamu kesempatan. Aku datang ke sini untuk menanyakan agar kau sadar di mana Ki Slamet, Matoblok. Tapi seperti ini, aku sudah datang membawakan bikisan. Kamu harus tahu, Tisan, Ki Slamet itu saudara kamu. Di mana tempat tinggalnya? Tapi saat ini mereka dia sudah bergabung dengan kalian, Matoblok. Ya mungkin dia lagi. Saya sudah keliling di hutan-hutan, nggak ada dia. Kami setiap menemui Ki Slamet. Ki Slamet selalu bertapa, dia menenangkan diri. Kalian ini yang mengacaunya. Kau carilah di hutan-hutan di mana pertapaan. Kau sebagai ponakannya, kau tahu di mana pertapaan Ki Slamet. Sudah aku cari semuanya, nggak ada.
Ki Slamet ini memang sedang kalian sembunyikan. Tisa, mungkin Ki Slamet sudah muak memang tidak mau bertemu dengan kamu. Hah? Ki Slamet, kalau dia tidak mau ketemu kamu, mungkin dia bisa telepatinya menghilang. Itu kamu tahu. Wah kamu, jalannya jelas kamu dia tidak mau menemui kamu. Kamu itu sudah menipu, datang sendiri. Slamet sudah bocorkan semua. Tidak pernah kalian itu langsung bertiga menghadap Ki Slamet. Hah? Ompong datang ke rumah kamu, kamu tidak ada. Datang lagi kamu, pulang ke rumah, Ompong mungkin sudah cerita dihajar Ki Slamet. Belajar kok. Hah? Kau berucap yang tidak tentang Ki Slamet, ah? Memang kenyataannya tidak. Aku pusing malu. Kalau tidak ada perlu lagi kau pergi sini, wajar kau. Aku tidak mau Ki Slamet tersinggung. Ki Slamet baru sadar desainnya. Wajar Ki Slametnya. Wajar Ki Slamet tidak bisa mendidik kamu dengan baik desainnya. Maafkan saya Ki Slamet. Kau mau pergi atau pergi kau sana? Aku tidak jadi bawa. Aku tidak sudi juga kau kasih rokok seperti itu. Pergilah kau dari sini. Dan ingat ya, jangan cari Ki Slamet di sini, ya. Hah? Biadab sekali kau ini, ya. Ini kawan ya. Itu seperti itu tuh ponanya Ki Slamet ya. Datang ngamuk nyari Ki Slamet. Sudah nyari masalah lagi dia. Ya, harapan mereka ini supaya Ki Slamet ini terpancing. Nah, dia memang cari mati nih. Cari masalah dengan kami dengan tim Bang Rey, dengan Bang Rey. Supaya dia minta digebukin, bener-bener minta dipukul-pukulin. Mengharap Ki Slamet ini berubah pikiran untuk membelah mereka dan menyalahkan kami. Ya, untuk menyalahkan kami timnya Bang Rey. Supaya Ki Slamet itu ikut lagi ke mereka untuk jadi pimpinan mereka. Ya, akalnya memang Ki Slamet rupanya memang mau dibodoh-bodohi. Ya, ini ya, Tisen, si Ompong, si Supeng dan yang lain-lainnya ya, mencari ilmu dari kitab itu. Datang tidak mau senjata dia. Kalau dia memang mau celakai saya, dia harus datang bawa senjata. Datang berdua bertiga. Tapi dia ini licik, supaya ini dipukuli. Saya tidak terpancing, saya pukul untuk mengusir saja. Saya tidak terpancing, ya, untuk memukuli dia sampai muntah darah ya, jadi sampai muntah darah lagi. Karena saya masih menghargai Slamet, ya, bagaimanapun itu dia ini ponakan Ki Slamet. Dia ini mengarahkan Ki Slamet untuk ikut dia lagi ya. Itu ya kawan-kawan ya. Ikuti terus perjalanan Matomblok ya. Karena setelah Ki Slamet ini sadar, mereka tetap tak terima Ki Slamet sadar, dan untuk tetap Ki Slamet itu mau diajak untuk membela mereka ya, terutama si Tisen ini ya. Itu kawan-kawan ya. Terima kasih ya. Jangan lupa jaga sholat ya, banyak-banyak berselawat ya, dan tetap bersyukur apa yang diberikan Allah kepada kita ya. Jaga kesehatan ya. Berhubung suasananya sudah tenang dan saya juga akan menghadap Bang Rey ya, karena kita tetap akan memantau Ki Slamet. Walaupun Ki Slamet ini bahasanya sudah sadar ya apa yang akan Bang Rey sarankan kepada kami, mengikuti perjalanannya Ki Slamet dengan ante-antenya ini ya. Ki Slamet ini tetap berada di hutan, dia nggak mau di Padepokan kemarin, nggak mau di tempat kita, nggak mau. Sudah sama lah seperti Gimbul itu, dia orang itu memang biasa di hutan, tapi kita nggak bisa memaksakan ya. Karena Ki Slamet ini memang orangnya termasuk pertapa dia, mau tempat yang tenang ya, tidak mau diusik. Sebenarnya Ki Slamet itu orang baik sekali ya. Ya, tetapi ya seperti kita dengan saudaranya nggak mungkin membiarkan saudara kita di dalam disiksa ya, nggak mungkin ya. Kalau benar atau salahnya tetap kita akan membela ya. Itulah para sahabat-sahabat ya, ikuti terus perjalanannya Matomblok ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.